Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menunda amal. Ihalatukal a'mali, menunda amal perbuatan kebaikan, ala wujudil faraghi, karena menanti kesempatan lebih baik, mir'unatin nafsi, termasuk kebodohan yang menutupi hatimu. Ini adalah hikmah selanjutnya dari kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ihalatukal amal, pekerjaan atau sebuah amalan yang kita tunda karena menanti kesempatan yang lebih baik, itu adalah salah satu daripada kebodohan kita. Kita ada kesempatan buat berbuat baik, beramal baik. Contohnya, kalian semua adalah sebuah orang pekerja ya. Kadang ada orang yang beralasan, aku capek nih, aku kerja, jadi aku gak ada waktu buat menuntut ilmu. Nanti aja lah kalau misalkannya ada waktu luang, baru aku akan menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda amal tersebut, karena udah ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menunda-nunda amalan tersebut, amalan kebaikan apapun. Ada sebuah hidayah Allah berikan, bangun untuk sholat tahajud, tiba-tiba bangun aja tuh jam 2 malam. Masih ngantuk, padahal itu hidayah. Mungkin dia suruh tahajud ya, cuma pipis doang gitu ke toilet, udah pipis, udah selesai. Jangan menunda-nunda amal tersebut. Kita sudah tahu, kita sudah hafal ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ini udah selesai lah, kita sudah pernah bahas ini. Dan kita berikrar dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita harus sadar, santriwati. Sadar kenapa? Tugas kita adalah ibadah. Ibadah, dan memang setiap aktivitas itu beda-beda. Di sini ada yang mengajar, ada yang kerja, ada yang jadi karyawan, semua aktivitas kita berbeda-beda. Tetapi tujuan kita itu sama. Tujuan untuk sampainya kepada siapa? Allahu yatuna. Tujuan kita siapa? Allah. Tujuan kita adalah Allah. Kita semuanya perangkatnya beda-beda, tapi tujuan kita adalah satu, yaitu Allah. Ketika seseorang diberikan jabatan, diberikan harta kekayaan, dikasih kekayaan, berbagai macam karunia-karunia Allah berikan sama kita, karunia apapun, banyaknya karunia yang Allah berikan sama kita, kita gunakan untuk sampai kepada siapa? Sampainya kepada Allah. Jadi jangan sampai dibalik nantinya. Kita punya dunia, tapi malah sibuk, aku kayaknya belum sempat buat menuntut ilmu kan aku sibuk bekerja. Kayaknya aku gak ada waktu buat menuntut ilmu deh, nanti aja kalau ada waktu luang baru aku menuntut ilmu. Menunda waktu itu, kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, itu adalah namanya suatu kebodohan. Suatu kesempatan kebaikan, langsung laksanakan itu. Jangan menunda hal itu. Nanti belum tentu tahun depan adalah milik kita, belum tentu bulan depan adalah milik kita, belum tentu minggu depan adalah milik kita, bahkan besok pun belum tentu milik kita. Jadi tugas kita apa? Melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk sampai kepada siapa? Kepada Allah. Contohnya lagi, menunda-nunda kebaikan apa? Menunda-nunda kebaikan ketika seseorang itu punya usaha toko misalkan. Punya usaha toko, terus penghasilannya juga lumayan. Dia sebenarnya ada kesempatan untuk bersedekah. Cuman kayaknya aku sedekahnya nanti deh. Aku mau suksesin dulu toko ini. Sesudah itu ketika aku mendapatkan penghasilan yang lebih besar, aku akan sedekah buat pesantren atau buat anak-anak yatim. Nanti anak-anak yatim akan aku berikan sedekah juga gitu misalkan. Ternyata tokonya itu udah besar, tapi nggak sempat juga buat sedekah. Kayaknya toko aku tuh butuh dana lagi buat jadi mall, buat jadi besar banget gitu misalkan.
terus berangan-angan. Jadi orang-orang yang selalu meraih yang namanya kesempatan itu, sedekah disisihkan, sedekah walaupun dalam keadaan sempit. Sehingga orang-orang yang bertakwa yang diberi surga oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi walaupun sempit juga tetap disisihkan hartanya. 2.000, 1.000, dia punya uang 10.000, dia sisihkan 1.000 buat sedekah. Dia punya uang 100.000 disisihkan buat sedekah. Dia punya uang 1 juta apalagi disisihkan. Masya Allah. Jadi terus bersedekah. Ini adalah kebaikan-kebaikan. Intinya apapun, kebaikan dalam hal sedekah, dalam hal menuntut ilmu, dalam hal mengkhusyukkan. Sholat, misalkan lagi sholat nih kita udah punya ilmu tentang masalah harus khusyuk suatu seperti apa, memperbaiki wudhu, menghadirkan hati ketika sholat, apalagi paham akan bacaan sholatnya. Kita udah tahu ilmunya, cuma karena kita tergesa-gesa, kadang kita tidak menghadirkan hati. Yang penting beres dulu aja sholat, misal seperti itu ya. Jangan sampai kayak gitu. Kita udah tahu ilmunya, jangan menunda-nunda kebaikan itu. Karena semakin kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tentu akan bertambah juga ketaatan kita sama Allah. Selanjutnya santriwati, kalau misalkannya seseorang itu yang hatinya diliputi dengan hawa nafsu, dan dia menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan dia, nanti aja deh nuntut ilmunya, nanti aja deh sedekahnya, nanti aja deh tahajudnya, nanti aja, nggak ada beresnya sampai seperti itu terus menerus. Keburu mati gimana? Kita nggak akan tahu ya. Kita tadi sudah sebutkan, tahun depan belum tentu milik kita, bulan depan belum tentu milik kita, bahkan besok pun belum tentu milik kita. Manusia itu akan tertipu dengan 2 hal, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Jadi ketika ada kesempatan, laksanakan. Jadi jangan sampai dibalik. Dia punya dunia, dia punya pekerjaan, malah hal itu yang menghalangi dia untuk jauh dari Allah. Kemarin kan udah disebutkan, kita udah punya karunia dari Allah, pekerjaan, jabatan, pangkat, ini kan karunia dari Allah. Mana mungkin sih, kata Syekh Ibnu Taimiyah, mana mungkin sesuatu yang awalnya nggak ada, karunia-karunia Allah berikan awalnya nggak ada, bisa menghalangi kita untuk sampainya kepada Allah. Padahal Allah itu adalah maha terdahulu. Jangan sampai panjang angan-angan belum sempat melakukan kebaikan, kematian sudah menghampiri kita.